Halo semuanya, hari ini kita akan membongkar rahasia dari salah satu ruangan paling pribadi di rumah Anda. Iya, sebuah tempat yang mungkin Anda pikir sudah paling bersih, tapi ternyata bisa jadi menyimpan ancaman yang tidak terlihat. Coba deh, kita renungkan sejenak. Setelah Anda capek-capek membersihkannya, apakah kamar mandi Anda benar-benar sebersih yang Anda bayangkan? Mari kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Oke, kita langsung ke intinya. Ada fenomena yang disebut toilet plume. Jadi, setiap kali Anda menyiram toilet, itu seperti melepaskan partikel-partikel aerosol super kecil yang membawa bakteri. Partikel ini bisa melayang-layang di udara dan mendarat di mana saja. Termasuk, ya, di sikat gigi Anda. Cukup menakutkan kan? Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat dengan para penghuni tak kasat mata ini. Karena kan mengetahui musuh adalah langkah pertama untuk memenangkan pertempuran demi rumah yang lebih sehat. Pertama, yang paling terkenal, E. coli. Bakteri ini asalnya dari saluran pencernaan, jadi wajar banget kalau banyak ditemukan di sekitar toilet. Tapi yang mengejutkan, dia bisa jalan-jalan sampai ke lantai dan gagang pintu. Nah, ini dia kenapa mencuci tangan setelah dari kamar mandi itu hukumnya wajib. Berikutnya adalah salmonella. Yang paling penting dari sini adalah penyebarannya bisa dicegah dengan satu kebiasaan yang super sederhana. Selalu tutup penutup toilet sebelum Anda menyiram. Serius, tindakan sekecil itu bisa mengurangi penyebaran bakteri ini secara signifikan. Lalu ada Streptococcus. Nah, bakteri ini gampang banget nempel di kulit kita, terutama tangan. Inilah mengapa mencuci tangan dengan benar, pakai sabun, gosok sela-sela jari dan bawah kuku, itu krusial banget untuk mencegah penyakit umum seperti radang tenggorokan. Dan ini mungkin yang paling tidak kita duga. Percaya atau tidak, kepala shower Anda bisa menjadi sarang bakteri berbahaya seperti paratuberkulosis dan legionella, apalagi kalau jarang dipakai. Mereka menyebar melalui uap air saat kita mandi, dan risikonya bukan main-main loh. Oke, cukup dengan kabar buruknya. Jangan panik dulu, karena sekarang kita akan beralih ke solusinya. Anggap saja ini rencana aksi yang jelas dan efektif untuk merebut kembali kebersihan kamar mandi Anda. Siap? Jadi, kuncinya adalah bekerja secara sistematis. Dengan metode dari atas ke bawah ini, Anda memastikan kotoran tidak menyebar lagi ke area yang sudah bersih. Logikanya sederhana saja, biarkan gravitasi membantu Anda. Mulai dari cermin, turun ke wastafel dan toilet, lalu terakhir sikat lantainya. Jauh lebih efisien dan tuntas. Anda tidak selalu butuh bahan kimia yang keras kok. 3 bahan sederhana dari dapur ini justru ampuh banget. Misalnya, cuka putih yang dicampur air bisa jadi semprotan hebat untuk membersihkan kerak di keran. Soda kue bisa dibuat jadi pasta untuk menggosok noda sabun yang membandel. Dan jus lemon, selain membersihkan, wanginya juga seger alami. Baiklah, kita masuk ke bagian ketiga. Dan tolong, ini sangat-sangat penting. Ada satu aturan keselamatan yang mutlak. Ini bukan sekedar saran, ini adalah sebuah keharusan. Jadi, mohon perhatikan baik-baik. Saya ulangi ya, jangan pernah berpikir untuk mencampur produk pembersih yang berbeda demi hasil yang lebih kuat. Ini adalah kesalahan yang sangat berbahaya. Reaksi kimia yang terjadi bisa melepaskan gas beracun yang sangat mengancam jiwa. Nah, tabel ini menjelaskan alasannya dengan sangat jelas. Lihat baris pertama. Pemutih dicampur dengan amonia yang sering ada di pembersih kaca menghasilkan gas kloramin beracun. Baris kedua, pemutih dengan pembersih asam seperti pembersih toilet atau bahkan cuka menghasilkan gas klorin. Keduanya sangat berbahaya. Jadi aturannya cuma satu. Selalu gunakan satu produk pada satu waktu. Membersihkan secara mendalam itu penting, tapi kuncinya adalah konsistensi. Mari kita lihat bagaimana cara mengubah tugas besar ini menjadi sebuah rutinitas kecil yang mudah dikelola. Kuncinya adalah memecahnya menjadi tugas-tugas kecil. Setiap hari cuma butuh 1 atau 2 menit untuk mengelap wastafel. Setiap minggu, luangkan waktu untuk pembersihan yang lebih menyeluruh. Dan setiap bulan, tangani tugas-tugas yang lebih besar. Dengan jadwal sederhana ini, menjaga kebersihan kamar mandi tidak akan lagi terasa seperti beban. Jadi, setelah melihat semua fakta ini, kita kembali ke pertanyaan awal. Dengan pengetahuan yang Anda miliki sekarang, apakah Anda akan melihat kamar mandi Anda dengan cara yang sama? Apakah itu benar-benar surga yang sehat atau malah sumber bahaya? Pada akhirnya, ini semua kembali kepada Anda. Kebersihan kamar mandi itu bukan hanya soal penampilan, tapi ini adalah garda terdepan untuk kesehatan keluarga Anda.
Dengan kebiasaan yang benar dan pengetahuan yang tepat, kendali untuk menciptakan rumah yang sehat sepenuhnya ada di tangan Anda.